Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, melanjutkan pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita dapati dari pengalaman sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai di mana orang-orang Quraisy sudah sampai kepada rencana terburuk mereka untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, karena mereka melihat dampak dari gerakan dakwah Nabi SAW itu semakin membelah kekuatan di Quraisy. Yang kedua, Nabi tidak goyah dengan cacian, makian, juga tidak terbujuk oleh tawaran-tawaran dunia seperti yang pernah dilakukan oleh salah seorang tokoh Quraisy, ya, Ibnul Walid, ya. Nabi juga tetap secara aktif mengajak bukan hanya orang-orang di Mekah, tapi orang-orang yang masuk ke Mekah pada musim haji. Lalu kemudian banyak orang-orang yang hijrah, mulai meninggalkan Mekah, dan itu membuat takut tokoh-tokoh Quraisy, orang tua yang merasa luka hatinya karena kehilangan anak, pada akhirnya menekan mereka untuk tidak mengganggu Muhammad dan dakwahnya, supaya anak-anak mereka tetap bisa hidup di Mekah. Ini cara kita melihat secara empati kepada tokoh-tokoh Quraisy. Kenapa sampai pada keputusan Nabi harus dibunuh? Di pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang rapat paling penting di parlemen Quraisy, parlemen Mekah, namanya Darun Nadwa. Diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat makar, menyusun rencana untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat makar dan Allah akan menggagalkan makar mereka. Allah sebaik-baik pembuat makar. Saudara, Anda bayangkan ya, ini yang berhadapan bukan antar dua negara yang setara, tapi antara Nabi SAW dan gerakan dakwahnya yang kecil ketika di Mekah berhadapan dengan mainstream, dengan pemilik penguasa elit di Quraisy. Artinya kekuatannya tidak imbang. Jauh lebih besar orang-orang Quraisy dengan seluruh penguasa-penguasanya tadi, orang-orang yang zalim tadi, dibandingkan dengan Nabi. Tapi Allah menggunakan kata, ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat makar. Makar itu adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang lebih kecil kepada pihak penguasa. Karena harusnya begitu. Makar itu tindakan pemberontakan kepada negara resmi, itu makar. Atau satu kekuatan kecil menghadapi raksasa besar dalam bisnis atau dalam politik gitu ya, melawan koalisi yang lebih besar, dibuat makar, rencana diam-diam. Allah menyebutkan walaupun jumlah mereka banyak, tapi mereka ini mulai goyah.
Jadi memang tidak ada kezaliman yang langgeng dalam kehidupan dunia ini. Allah menyebut mereka menyusun rencana jahat secara diam-diam, itu makar. Apa yang mereka lakukan? Mereka ada yang menangkapmu, ingin membunuhmu, ingin mengusirmu. Jadi di rapat itu, tokoh-tokoh Quraisy tadi berdebat, mau diapakan Muhammad ini? Ada yang berkata, kita buat dia sebagai tahanan kota atau tahanan rumah, tidak boleh keluar dari rumahnya. Yang lain membantah, gak bakal efektif. Kita pernah melakukan boykot total. Ada 2 pertemuan sebelumnya kita bahas ini. Di Syekh Abi Thalib, orang-orang Muslim dan keluarga Bani Hashim, walaupun tidak beriman kepada Nabi, semuanya diboykot 3 tahun total. Tapi ternyata akhirnya gagal dan gerakan dakwah tetap berlanjut. Usul kedua adalah Nabi SAW diusir. Wah, ini lebih banyak lagi yang menentangnya. Kalau Muhammad diusir, kata mereka, Muhammad tidak mungkin berhenti berdakwah. Ajaran yang dibawa Muhammad ini, SAW, ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini, ajaran yang sesuai dengan hati nurani, akhlak yang baik, kecondongan akal manusia yang sehat, pasti akan banyak orang yang menerimanya. Kalau di luar dia nanti kemudian dapat membangun kekuatan, pasti dia tidak akan tinggal diam, dia akan kembali ke Mekah. Dia akan menyusun satu rencana merebut kembali Mekah. Maka akhirnya mereka memutuskan Nabi harus dibunuh. Supaya pembunuhan ini tidak bisa dituntut oleh Bani Hashim, keluarga Nabi, maka tidak boleh satu orang yang membunuh Nabi. Harus dirancang sebuah eksekusi yang membunuh Nabi secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Supaya nanti Bani Hashim tidak bisa menuntut kabilah mana yang bertanggung jawab. Makanya mereka tidak bisa langsung menangkap Nabi sekarang langsung membunuh. Tidak. Mereka aturlah rencana. Nanti malam rumah Nabi SAW akan mereka kepung. Lalu kemudian Nabi akan dibangunkan. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW akan dieksekusi di situ. Di dalam gelang secara bersamaan. Sehingga tidak ada yang lepas tangan nanti. Pokoknya semuanya terkena cipratan darah Muhammad. Itu rencana mereka. Pada saat yang sama, Jibril turun ke Nabi SAW dan menyampaikan rencana ini, memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Sekarang, hari ini, perjalanan Nabi SAW ke Madinah. Nabi bertanya kepada Jibril, siapa yang menemani perjalanan ini? Jibril menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW, yang berkali-kali minta izin kepada Nabi. Aku kapan diizinkan hijrah ya Rasulullah? Teman-teman yang lain sudah pergi ke Madinah. Aku masih di Mekah. Kata Nabi, sabar, tunggu. Nanti Allah pilihkan teman hijrahmu yang baik. Rupanya Nabi SAW. Nabi pergi ke rumah Abu Bakar pada siang hari itu. Melalui jalan yang tidak biasa. Masuk dari bukan pintu utama. Membuat Abu Bakar merasa ada sesuatu yang penting. Nabi SAW penuh kehati-hatian. Ini menunjukkan satu pelajaran penting dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Bahwa tawakal kepada Allah. Yakin dengan pertolongan Allah. Menyerahkan hidupku kepada Allah. Tidak ada hubungannya dengan usaha yang sia-sia, usaha yang minimalis. Kamu harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Dan kamu tetap menyandarkan usahamu kepada Allah. Itu tawakal yang benar. Nabi datang ke rumah Abu Bakar pada saat hari sangat terik. Orang-orang tidak keluar rumah dan Nabi tidak menggunakan jalan biasa kalau Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Supaya tidak mencolok. Nabi masuk dari pintu belakang. Dan begitu sampai di rumah, Nabi melihat keluarga Abu Bakar. Ada anak-anaknya. Nabi berkata, akhrij man indaka ya Abu Bakar. Suruh keluar dulu orang-orang yang ada di rumah. Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah. Mereka ini keluargamu juga. Ketika sudah diyakinkan, baru Nabi menyampaikan rencana hijrah.
Nabi menyampaikan dia sudah dapat izin hijrah. Uzina liya fil khuruj. Aku sudah diizinkan untuk keluar. Respon pertama Abu Bakar adalah, aku yang menemanimu ya Rasulullah. Izinkan aku yang menemanimu. Dan Rasulullah berkata, iya engkau yang menemani. As-suhbah ya Rasulullah. As-suhbah kata Nabi. Betapa senangnya Abu Bakar. Lalu mereka menyusun rencana. Bagaimana rencana itu disusun? Jibril berkata kepada Nabi, kamu jangan tidur di tempat tidur yang biasa kamu tempati. Akhirnya Nabi memerintahkan Ali tidur di tempat di depan biasa dia tidur dan diselimuti dengan selimut yang biasa digunakan Nabi, selimut warna hijau. Ali tidur di situ. Nabi SAW bersiaga. Pemuda-pemuda pilihan dari berbagai suku di Quraisy sudah mengepung rumah Nabi SAW. Allah perintahkan Nabi untuk keluar. Padahal rumahnya dijaga dengan ketat. Nabi merencanakan apa? Nabi merencanakan keluar tengah malam supaya orang-orang sudah tertidur. Tapi Allah mengingatkan Nabi SAW, walaupun rencanamu sudah sangat baik, tapi terkadang sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana. Yang membuatmu sukses, yang membuatmu selamat, yang membuatmu bisa berjalan adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar engkau Muhammad. Nabi pun keluar. Yang mengepung rumah Nabi tidak melihat sama sekali gerakan Nabi. Bahkan dalam satu riwayat, ya, tapi riwayat ini diperselisihkan, Nabi meletakkan pasir ke kepala-kepala mereka sambil mengucapkan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi letakkan itu. Lalu Nabi keluar menuju rumah Abu Bakar dan mereka memulai perjalanan. Kemana perjalanan? Destinasi hijrah sudah jelas Madinah, sebelah utara kota Mekah. Tapi untuk melakukan counter, ya, rute, Nabi melakukan perjalanan ke arah selatan. Mulai perjalanan ke arah Yaman, bertentangan dengan rute yang orang-orang Quraisy pikirkan. Nabi pergi ke Gua Thur. Malam itu, Nabi SAW bersama Abu Bakar mulai menginap di Gua Thur, transit di situ 3 malam. Saudara, lihat bagaimana Nabi mengatur perjalanan. Mereka sudah menyewa seorang penunjuk rute jalan yang tidak biasa digunakan oleh kafilah dagang Quraisy. Jadi mereka nanti akan menuju ke arah paling barat, dekat pesisir Laut Merah. Lalu kemudian memulai perjalanan memotong arus jalan yang bisa digunakan orang Quraisy, kemudian menuju ke Juhfa, lalu kemudian ke Kufah, sehingga memakan waktu lebih lama lagi. Siapa yang diupah sebagai penunjuk jalan ini? Yang diupah adalah seorang musyrik. Jadi ini menunjukkan bolehnya bermuamalah, berdagang, mengambil jasa, atau berhubungan dalam urusan dunia dengan orang-orang non-muslim. Asal profesional. Abdullah bin Uraiqid, nama penunjuk jalan ini. Mereka berjanji dengan Abdullah bin Uraiqid, pada hari ketiga engkau menyusul ke Gua Thur, nanti kami akan turun dari gunung di Gua Thur itu, di Jabal Sur, gunung Sur itu. Engkau membawa onta yang sudah disiapkan. Abu Bakar menyiapkan 2 onta, satu untuk dia, satu untuk Nabi SAW. Abu Bakar perintahkan Nabi untuk memilih mana yang terbaik dari ontanya itu. Nabi berkata kepada Abu Bakar, bisaman, aku bayar Abu Bakar. Kata Abu Bakar, tidak, ini untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, tidak, aku harus bayar. Menunjukkan betapa luar biasanya Rasul SAW. Ini pelajaran bagi para ustaz, para kiai, para guru, untuk tidak meminta-minta, untuk tidak selalu mengulurkan tangan, seolah-olah kami sudah berjasa mengajar kalian, kami punya ilmu, kalian donasikan. Tidak, sama-sama berjuang. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berjuang dengan harta, dengan jiwa, dengan seluruh kemampuan kita. Jadi bukan berarti para ustaz, para guru, para kiai tinggal menerima, tidak. Mereka juga harus ikut, ya, terlibat untuk konflik, bencana,
membantu kaum muslimin, gerakan dakwah, menyiapkan segala sesuatu harus dengan kantongnya sendiri. Ya, yang lain hanya mendukung. Bukan kemudian orang kalau ingat wajah seorang ustadz, ingatnya duit, ingatnya minta duit, ingatnya proposal. Ya, itu tidak baik. Nabi karena masih mampu, Nabi bilang, tidak, aku bayar Abu Bakar. Tidak, ini untuk Allah dan Rasul. Tidak, aku bayar. Sehingga perjalanan hijrah itu Nabi membayar sendiri kendaraannya. Saudara, pada saat Nabi pergi ke Gua Sur, ya, pada saat Nabi SAW pergi ke Gua Sur, mereka tinggal dulu di sana untuk menyerap informasi dan menunggu keadaan menjadi tenang, melihat bagaimana respon orang-orang Quraisy ketika tahu bahwa Nabi sudah keluar lolos dari rencana pembunuhan mereka. Abu Bakar melibatkan keluarganya secara total. Asma, putri Abu Bakar, waktu itu sedang hamil 8 bulan. Asma, ya, Asma menikah dengan Zubair bin Awwam, salah satu sahabat yang 10 dijamin surga oleh Nabi SAW, ya, termasuk yang pertama memeluk Islam, menikah dengan Asma. Asma lagi hamil 8 bulan. Tapi Asma dapat misi berat sekali, mengantarkan akomodasi makanan selama 3 hari Nabi SAW berada di Gua Sur tadi. Perjalanan dari rumah Abu Bakar ke Gua Sur itu, ya, jalan kaki sekitar 4 kilo lebih. Artinya bolak-balik Asma harus melakukan perjalanan 8 kilo di tengah cuaca yang sangat kering dan tandus, ya, di Mekah. Begitu juga itu dilakukan 3 hari berturut-turut. Putra Abu Bakar yang lain adalah Abdullah bin Abi Bakar, diperintahkan untuk menyerap informasi. Jadi ada sistem intelijen. Tugasnya adalah malam-malam dia pergi ke Gua Sur, menjumpai ayahnya dan Nabi SAW, menyampaikan bagaimana perkembangan situasi di Mekah. Lalu kemudian sebelum subuh dia sudah kembali ke Mekah, tidur di rumahnya sehingga bangun pagi seperti normal penduduk Mekah yang lainnya, untuk tidak menarik perhatian. Mantan pelayan Abu Bakar yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Amir bin Allahumma shalli ala Muhammad, ya, Amir bin Fuhairah, itu diperintahkan untuk menghapus jejak dengan mengembalakan kambingnya, ya, di tempat-tempat yang Nabi SAW dan Abu Bakar tempuh sebelumnya, sehingga sempurna semua rencana Nabi SAW. Tapi Allah sekali lagi ingin mengingatkan, sebagaimana tadi keluar rumah, kamu sudah merencanakan secara sempurna, kadang rencana tidak sesuai dengan keinginan, yang berjalan tidak sesuai dengan rencanamu. Orang Quraisy memanggil seorang pembaca jejak yang paling profesional, disuruh mengikuti kemana langkah Nabi SAW. Maka dia mulai menyusuri dari rumah Nabi SAW, dia mengikuti jejak, dibaca, diteliti sekitarnya, Nabi sampai ke rumah Abu Bakar. Sehingga rombongan-rombongan pergi ke sini bertanya kepada Asma dan keluarga Abu Bakar, di mana Rasulullah dan ayahmu, di mana Muhammad dan ayahmu? Asma berkata, kami tidak tahu apa-apa. Ya, orang-orang Quraisy tidak bercerita kemana mereka keluar kepada perempuan-perempuan di rumahnya. Lalu kemudian dia ikuti lagi. Semua orang-orang di Mekah sangat bersemangat untuk menemukan Nabi SAW dan Abu Bakar karena mereka membuat satu sayembara. Siapa yang dapat menemukan Nabi hidup atau mati, maka akan diberi hadiah 100 ekor onta. Saudara, 1 ekor onta itu di zaman dulu harganya jauh lebih mahal daripada sekarang. Sebab zaman sekarang onta hanya digunakan untuk dimakan dagingnya. Sementara zaman dulu onta berguna untuk tunggangan. Kuda saja sekarang Anda lihat harganya 1 miliar, ya, 1 kuda 500 juta, 300 juta. Itu kuda karena tunggangan, bukan untuk diambil dagingnya untuk dimakan seperti sapi atau kerbau. Onta pada saat sekarang digunakan untuk makan dagingnya, itu harganya sekitar 25 sampai 30 juta kalau uang kita. Artinya
Dengan harga hari ini saja, berarti 100 ekor onta itu bermakna 3 miliar rupiah. Tapi kalau kita mengikuti harga onta pada zaman dia digunakan sebagai satu kebanggaan, pride, kendaraan, alat vital transportasi, maka dia harganya jauh di atas itu. Jadi jika sebelumnya, ini psikologinya, jika sebelumnya yang bernafsu untuk membunuh Nabi hanya tokoh-tokoh Quraisy yang merasa terancam kedudukan mereka dengan Islam, hari itu semua orang kecil, besar, dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan bernafsu ingin membunuh Nabi demi mengejar 100 ekor onta tadi. Ini juga cara Allah menyelamatkan Nabi SAW. Karena dia menjadi masif, maka orang-orang menjadi tidak konsentrasi dan fokus. Semua orang ada yang mengejar ke sini menjadi tidak konsentrasi. Nanti orang yang mengejar ke arah sana yang menemukan Muhammad, mereka pergi lagi ke sini, belum selesai di sini, mereka sudah pergi ke tempat yang lain, terus begitu. Jadi sang pembaca jejak semua orang mengikuti itu. Pembaca jejak mengikuti jejak Nabi SAW. Padahal sudah dihapus dengan mengembala kambing oleh Amir bin Fuhairah. Sampai ke Jabal Sur. Apa kata pembaca jejak? Jejak keduanya hanya sampai ke sini. Kalau kamu tidak menemukan keduanya di sini, kemungkinannya cuma dua. Keduanya diangkat ke langit atau terbenam di dalam bumi. Saking yakinnya dia bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq hanya sampai di situ. Orang-orang Quraisy mulai memenuhi gunung Jabal Sur. Betapa mencekamnya suasana hati Abu Bakar ketika itu. Orang-orang mulai naik. Gua yang ada di Jabal Sur, di dekat puncak Jabal Sur itu, bukan gua yang menjorong jauh ke dalam bisa bersembunyi, tapi hanya lekukan ke arah bawah. Sehingga Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke arah kaki mereka saja, kita akan kelihatan. Selesai sudah kita. Nabi tersenyum dan berkata, Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang? Kalau yang ketiganya adalah Allah. Subhanallah. Lihat betapa mewahnya dalam hidup seseorang yang menyertakan Allah. Kalau Allah bersamamu, tidak ada yang bisa mencelakakan dirimu. Satu kota, satu negeri ingin membunuh Nabi SAW sudah datang di lokasi tempat perlindungan tidak maksimal, tapi karena Allah bersama mereka. Dalam bahasa Al-Quran Nabi berkata, "Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ingatlah ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan sedih, Allah bersama kita. Ini harusnya kita tanamkan juga dalam keluarga. Ketika keuangan sedang sulit, ketika keluarga diuji, ada anggota keluarga yang sangat disayang, misalnya ibu-ibu anak kita, istri kita sedang diuji dengan sakit, ya sampaikan kepada anak-anakmu yang mulai merasa hidupnya mereka sulit, merasa tidak ada harapan lagi, katakan kepada mereka, jangan sedih, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, berarti Allah tidak mungkin mencelakakan kita. Segala satu peristiwa yang kita lihat pahit, buruk, sulit, itu semua pasti ada hikmah kebaikan yang tidak sekarang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksa untuk faham dengan takdir pada hari ini juga. Allah mungkin akan mengungkapkannya setahun kemudian, 2 tahun kemudian, minggu depan, bulan depan. Rasulullah mengajarkan Abu Bakar dari terkurung pada logika bumi, kita cuma berdua dan mereka satu negeri. Mereka sudah mengepung kita kepada logika langit. Jika Allah bersama kita, tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Akhirnya bubar. Ya, rombongan itu yang mencari Nabi karena sia-sia tidak berjumpa. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa di mulut gua itu bersarang laba-laba. Secara cepat pada malam itu, laba-laba bersarang di mulut gua Nabi SAW. Ada juga yang menyebutkan riwayat merpati bertelur di situ, tapi ini riwayatnya lemah ya, jadi saya tidak sampaikan. Yang pasti tentara Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, bukan hanya manusia,
yang menjadi mujahid di jalan Allah. Tapi nyamuk, ya, lalat yang masuk ke hidung Namrud, air yang menenggelamkan Fir'aun, ya, kemudian eh, ular ya dari tongkat Nabi Musa alaihi salam, semut, kodok, kemudian apalagi yang datang kepada Bani Israel, semua adalah tentara-tentara Allah. Pada hari ketiga datanglah Abdullah bin Uraiqid dan Amir bin Fuhairah menjemput Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq untuk memulai melakukan perjalanan. 4 orang mereka pergi. Mulailah mereka berjalan. Tiba di dekat satu kampung. Orang Quraisy sudah menyebarkan berita sayembara menemukan Muhammad ini akan memperoleh 100 ekor onta. Ada di salah satu kampung yang dilewati itu, kampung Suraqah bin Malik. Dia sedang kumpul-kumpul dengan orang-orang, ya anak muda biasa kumpul kayak ngopi gitu, sedang di kafe gitu. Tiba-tiba datang seseorang tergesa-gesa dan berkata, aku melihat ada bayangan manusia, 4 titik manusia yang lewat di rute tidak biasa. Jangan-jangan itu rombongan Muhammad yang dicari oleh orang-orang Quraisy. Kita bisa dapat hadiah yang besar di situ. Allah Subhanahu wa taala caranya menyelamatkan Nabi itu tadi tentara Allah. Sesama mereka dimasukkan rasa serakah di dalam diri Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ingin dia sendiri yang mendapat hadiah itu. Tidak ingin bareng-bareng. Kata Suraqah begini, oh itu bukan, itu rombongan lain. Aku sudah ngecek. Kata Suraqah, padahal dia baru dengar kabar itu. Supaya yang lain tidak jadi perhatian. Suraqah diam sejenak ya, menenangkan diri. Padahal kata Suraqah, aku segera ingin pergi dari situ. Tapi supaya tidak mencolok, aku pura-pura masih duduk, masih minum kopinya. Misalnya kalau gitu ya sekarang. Beberapa saat setelah itu baru Suraqah izin pulang. Begitu sampai ke rumah, dia siapkan kudanya, dia siapkan senjatanya, dia siapkan segala sesuatunya, dia segera menyusul arah yang tadi disampaikan oleh orang itu. Berlari. Sudah, apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq selama perjalanan? Abu Bakar As-Siddiq melakukan satu aktivitas yang sangat aneh. Kadang dia berlari ke arah depan, kemudian berjalan di depan Nabi SAW. Kadang dia memutar lagi, lalu berdiri di belakang dan berjalan di belakang Nabi SAW. Ini menarik perhatian Nabi. Kata Nabi SAW, apa yang kau lakukan wahai Abu Bakar? Aku terbayang-bayang ya Rasulullah. Ada musuh yang sedang datang dari depanmu, maka aku lari ke depan. Ya, lalu aku teringat, jangan-jangan datang dari belakang. Lalu aku kembali ke belakang, kata Abu Bakar. Semangat Abu Bakar untuk membela Nabi SAW yang luar biasa. Di tengah kejadian seperti itu, Suraqah datang. Mereka melihat ada satu kepulan pasir, padang pasir ya, karena gebu, ya kaki-kaki kuda yang menggebu. Semakin mendekat, semakin mendekat. Suraqah hampir mencapai Nabi Muhammad SAW dan rombongannya. Begitu sudah dekat, kuda itu melompat. Tiba-tiba 2 kaki depannya terkenam ke dalam pasir sampai batas lutut kuda itu. Sehingga tidak bisa dijauh. Suraqah mulai merasa kena. Ini rombongan dijaga oleh Tuhannya. Suraqah memanggil, meminta, ya, janji kepada rombongan itu. Aku tidak akan mencelakakan kalian. Doakan aku, ya, supaya aku bisa selamat. Akhirnya Nabi berkata baik, dan kudanya pun bisa kembali tercabut dari benangan pasir tadi. Lalu Nabi terus berjalan. Suraqah kembali mengejar lagi. Penasaran dia. Kedua kalinya kembali lagi, ya. Kemudian dia berjanji lagi. Lalu kemudian dia mengejar lagi. Sampai 3 kali kudanya benar-benar masuk ke dalam. Kata Suraqah, kali ini aku benar-benar tidak akan mengulangi. Cuma beri aku jaminan bahwa aku bisa selamat kembali kepada kau. Kata Nabi, engkau akan selamat. Kata Suraqah, berikan aku satu tanda yang membuat aku yakin nanti. Aku tidak akan memberitahu keberadaan kalian kepada orang-orang di kampung. Nabi kemudian berkata kepada Suraqah, kamu akan memakai gelang kebesaran yang dipakai oleh Raja Persia. Saudara,
Nabi tidak kasih tahu bahwa Suraqah bakal beriman. Nabi SAW dalam keadaan lemah, dikejar oleh satu negeri. Tapi Nabi SAW memberikan harapan yang luar biasa. Nabi SAW dibocorkan oleh Allah satu informasi bahwa bangsa Arab akan dapat mengungguli dua adidaya besar, Persia dan Romawi. Mereka akan mengalahkan Persia, masuk ke istana mereka, merampas harta kekayaan mereka, dan Suraqah termasuk salah satu dari rombongan itu. Suraqah minta bukti tertulis. Nabi perintahkan Abu Bakar untuk menulis janji itu. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Suraqah yang sudah memeluk Islam menunjukkan itu kepada Umar. Waktu kaum muslimin dapat menaklukkan Persia, harta rampasan perang dikumpulkan, gelang milik Raja Persia dipakaikan Umar kepada Suraqah, menepati janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nabi dan Abu Bakar kembali melanjutkan perjalanan sampai mereka merasa lapar, merasa haus. Mereka melihat ada satu tenda ya besar. Mereka pergi ke situ. Rupanya itu adalah khaymah Ummu Ma'bad, kemah milik Ummu Ma'bad. Suaminya pada waktu itu tidak ada, Abu Ma'bad, tapi Ummu Ma'bad adalah perempuan yang sangat baik. Melihat orang datang, ya, mereka meminta kalau ada sesuatu yang bisa kami beli dari kalian. Kata Ummu Ma'bad, aku tidak punya apa-apa. Nabi menunjuk domba yang kurus sekali, tidak jauh dari tenda itu. Kata Nabi, bagaimana dengan domba itu? Itu domba sudah tidak ada lagi air susunya. Kata Nabi, izinkan aku yang coba memerasnya. Kata Ummu Ma'bad, kalau kamu mau coba silakan. Berikan baskom, diberikan baskom. Nabi pergi ke situ dan Nabi memeras ya air susu kambing itu. Seketika air susu kambing itu mengalir dengan deras memenuhi baskom. Lalu Nabi menyuruh mereka semua minum. Nabi terakhir sekali minum. Lalu kemudian Nabi berikan lagi kepada Ummu Ma'bad. Mereka beristirahat sebentar di situ dan Ummu Ma'bad memperhatikan seluruh perilaku, tindak tanduk dan fisik Nabi SAW. Hadis tentang ciri-ciri fisik Nabi SAW banyak sekali didapati dari riwayat Ummu Ma'bad ini. Jadi ada satu kitab ditulis oleh Imam Tirmizi namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu bicara banyak sekali detail tentang bahu Rasulullah, tentang mata Rasulullah, tentang rambut Rasulullah, tentang dada Rasulullah, tentang tinggi Rasulullah. Itu banyak dari hadis Ummu Ma'bad ini. Ummu Ma'bad memperhatikan. Setelah itu Nabi dan Abu Bakar serta Ummu Malik bin Fuhairah dan penunjuk jalan Abdullah bin Hurairah pamit. Mereka melanjutkan perjalanan. Tidak berapa lama suaminya datang dan bertanya, dari mana dapat air susu satu baskom ini? Tadi ada 4 orang datang yang satunya sangat berwibawa. Kalau dia berkata kata-katanya teratur dan indah, yang lain sahabat-sahabatnya mendengarnya seperti tidak ingin terlewatkan satu kata dari dia. Ketika dia perintahkan yang lain segera melaksanakan, nampak dia sebagai orang yang baik. Kata Abu Ma'bad, tidak, bisa tidak. Ini adalah laki-laki yang sedang dicari oleh orang Quraisy itu. Dan aku akan mencarinya untuk beriman kepadanya. Keluarga ini kemudian beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melanjutkan perjalanan dan beberapa kejadian-kejadian kecil selama perjalanan. Pada hari Jumat ya, Nabi SAW kemudian sekitar tanggal 9 gitu, Rabiul Awal, Nabi sampai di Kuba dan tinggal di rumah Kalsum bin Mahdal. Tinggal beberapa hari dan mendirikan masjid pertama di Kuba. Setelah itu baru Nabi menuju Madinah. Insya Allah pertemuan berikutnya kita melihat hari-hari pertama Rasulullah di Madinah. Insya Allah. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Semoga ada pelajaran dapat kita ambil tentang akidah, tentang takdir, tentang perjuangan dan pengorbanan, ya, dan memberikan kemanfaatan bagi semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.